وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. Al-Karamun, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus Romo Yai Ahmad Dohan, pengasuh pondok pesantren Mambar Solihin, yang saya hormati dan saya muliakan Habib Faisal Al-Haddad yang alhamdulillah hadir bersama kita. InsyaAllah menambah keberkahan malam ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Akhirul Kiram Kiai Hasyim Asy'ari yang juga datang bersama jamaahnya. Beristimewa guru kita semua, ajengan Abah Iwan, guru spiritual pembimbing kita semua. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya, disertai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketua Takmir Musholla Nurul Hikmah beserta jajarannya, para RT RW yang hadir, Pak Lurah dan kaum yang mewakili semua saja. Tidak mungkin saya sebut satu persatu, karena saya yakin Bapak Ibu datang ke sini bukan pengen disebut, gitu? Pengen disebut apa pengen berkahnya Rasulullah? Alhamdulillah. Kita sama-sama duduk di masjid, di mushola ini sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah, bukan sebagai ustaz, bukan sebagai jenderal, bukan sebagai kepala desa. Pokoknya kalau masuk ke masjid, ke mushola, derajatnya sama. Masjid itu tempat sujud, tapi orang kita dibedakan, ada istilah mushola, ada istilah masjid. Kalau masjid itu Jumatan, mau datang. Ya enggak, setiap tempat sujud disebut masjid. Mau mushola, mau langgar, mau curang, itu namanya masjid. Cuma kalau tempat sholat untuk sholat Jumat namanya masjid. Di sini begitu, masjid jami, masjid. Ya, kalau musola namanya masjid Ghairu Jami. Jadi ini masjid atau musola ya? Betul semua. Itu namanya musola yang tempat sholat, masjid yang tempat sujud. Jangan keliru, tapi setidaknya kita tahu lah Pak, musola itu masjid. Kalau sudah di masjid atau di musola Pak, sama aja. Yang datang duluan silakan ambil saf depan. Yang datang belakangan silakan ambil saf paling. Mau ketua RT, mau ketua RW, mau jenderal sekalipun, kalau datang ke masjid lepas sepatu, nggak ada urusan. Betul Bu? Jangan mentang-mentang jenderal masuk sepatu nggak dilepas, nggak bisa. Mintanya booking tempat saf paling depan, ditulis VIP. Gak boleh. Pokoknya datang duluan silakan ambil saf depan. Yang datang belakangan di belakang, gak ada urusan. Jenderal Bupati datang belakangan, ambil saf belakang. Walaupun di depannya security. Begitu sujud, kepalanya jenderal, kepalanya bupati persis di kaki security. Marah bupatinya. Gak ada marah. Karena kita sadar di sini bukan siapa-siapa, di sini hanyalah ibadah hamba. Memang saya bukan semua hamba Allah ya.
kita mengaku hamba Allah, dan mudah-mudahan kita pun diakui kehambaannya oleh Allah. Baru 45 sampai berapa? Biasanya kalau di sini pada malam jam berapa? 1. Astagfirullah. Ampun aku. Soalnya kalau di lagu itu paling malam jam 10 kan. Makanya lagu itu sekarang jarang ambil mubalik dari luar. Aku bisa mubalik. Kalau jam 10 belum selesai sendiri. Alhamdulillah. Kita memuji kepada Allah. Alhamdulillah hari ini, malam ini kita bisa bersilaturahim, bermuajahah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kebun bunga ya, kebun bunga karena sebab adanya Maulid ini Allah berkahi semua. Amin ya Rabbal alamin. Tema kita malam ini apa ya? Kita jadikan akhlakul karimah sebagai auladan kehidupan. Ya biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Itu firman Allah ngasih tahu kita, laqad kana, pakai lam litakid, pakai qad juga, litakid juga. Artinya kalau dimaknai secara lengkap, sungguh yakin, benar-benar ganteng bohong bahwa ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah. Di sini Allah menyebutnya enggak, laqad kana lakum fi Muhammadin uswatun hasanah. Allah enggak nyebut nama. Yang disebut adalah status, bukan status WA, status Rasulullah ini dihormati oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, sampai enggak nyebut nama, menyebutnya status. Anak-anak kalau manggil ayahnya namanya apa statusnya? Statusnya. Kenapa? Gak suka. Anak-anak kalau panggil mamanya namanya saja apa statusnya? Statusnya mama. Apa di sini Umi? Abi Umi ngomong. Apa? Bagian. Kalau panggil Iwannya saja marah. Yang marah bukan Pak Iwannya, yang marah santrinya. Itu karena dianggap tidak menghormati. Coba nama Jokowi dipanggil. Kalau ada Pak Jokowi, ini Jokowi. Yang marah bukan Pak Jokowinya, ajudannya. Karena dianggap tidak sopan. Ini jadi sudah menunjukkan betapa Rasulullah itu dimuliakan oleh Allah. Allah nggak nyebut nama. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana, sungguh telah ada, bukan sungguh akan ada, bukan pakai kana itu fi'il mati. Fi'il mati itu menunjukkan zamannya sudah berlalu. Kalau zaman yang akan datang, laqad yakunu, maknanya terkadang, bukan sungguh. Ini pelajarannya Tuhan. Jadi kalau laqad kana, sungguh telah ada, bukan sungguh kadang-kadang ada, sungguh telah ada. Lakum, bagi kalian. Kaliannya siapa ini? Orang kebun bunga. Lakum, bagi kalian masyarakat kebun bunga. Fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah, uswatun hasanah, yaitu
keteladanan yang baik. Di makhluk di bumi ini nggak ada orang yang sebaik Rasulullah. Maka wajar kalau Rasulullah dijadikan contoh buat umatnya. Kita bersyukur Pak, Allah tidak menjadikan contoh itu malaikat. Yang dijadikan contoh untuk kita tiru itu Nabi malaikat apa manusia? Manusia, Bapak Ibu manusia malaikat. Sama-sama manusia. Bayangin kalau Allah suruh kita mencontoh malaikat karena nabinya dari malaikat. Malaikat tidak doyan kawin, malaikat tidak doyan ngopi, malaikat tidak doyan duit. Bayangin. Sungguhnya dalam diri malaikat ada keteladanan yang baik. Tapi Allah jadikan Nabi Muhammad sebagai contoh dari kalangan kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang rasulun kepada kalian seorang utusan min anfusikum dari golongan kalian, bukan dari golongan malaikat, bukan dari golongan jin. Sama-sama manusia. Ya Nabi itu Pak secara basyariah sama dengan kita, secara fisik ya. Beliau lapar, iya lapar. Kalau nggak makan ya Nabi lapar bro. Dan Nabi sering 3 hari nggak makan tuh sering. Nabi sakit, iya sakit. Kalau dicubit ya sakit. Karena fisiknya sama dengan kita, terdiri dari daging, tulang, darah dan sebagainya. Nah, oleh karena Nabi kita itu manusia dan kita sendiri adalah manusia, maka mungkin nggak kalau kita bisa mengikuti Nabi? Mungkin nggak kira-kira? Bro, kalau anak bebek, apa namanya? Anak bebek suruh mengikuti kambing bisa nggak? Nggak bisa. Kambing di darat, bebek di air, kena jenisnya berbeda. Wajar, jangan dimarahin tuh bebek. Begitu? Anak kambing suruh ngikuti burung, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Tapi anak kambing suruh ngikuti kambing bisa nggak? Bisa. Kena satu jenis. Nah kita sama Nabi itu satu jenis. Kira-kira ibu bapak bisa nggak ikut Nabi? Sangat bisa. Cuma yang heran kok nggak mau. Nabinya jujur, kitanya tukang bohong. Nabinya rajin, pikirannya rajin, sholat kitanya. Masya Allah. Padahal sama-sama manusia. Lantas jangan ngomong itu kan Nabi tak? Nggak boleh itu. Ya memang Nabi itu contoh itu. Contoh kita. Maka kalau ada orang merasa kesulitan mengikuti Nabi, saya curiga jangan-jangan bukan orang. Ya kan? Pak, Nabi puasa, tapi Nabi itu batal kalau maghrib. Ya kan? Nabi kawin nikah. Nikah Nabi itu coba kalau malaikat nggak nikah, protol rambut sampai. Nabi nikah, bahkan Nabi menyarankan an-nikah sunnati, faman raghiba sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku. Apa sunnah itu? Sunnah itu bukan jenggot. Kalau udah sunnah bayar jenggot. Enggak. Kalau sunnah ingatnya bini 2, bini 3, poligami, ingatnya sunnah. Sunnahku apa? Cara hidupku. Sunnah itu cara hidup Nabi. Nikah itu cara hidupku. Artinya apa? Aku nikah loh. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang gak mau nikah, bukan golonganku. Awas jangan salah maknanya itu. Nanti kalau yang gak kawin bisa katakan Nabi. Bang kawin loh, biar
Nabi, kalau nggak kawin kayak Nabi, nggak kayak gitu bro, maknanya bro. Makanya belajarnya jangan dari berjamaah, pasti salah, tak jamin. Faman rohiba, kalimat rohiba saja itu bisa dimakna cinta, bisa dimakna benci. Kalimatnya sama, rohiba, tapi bisa berarti cinta, bisa berarti benci, paradok maknanya. Tergantung kata setelahnya. Kalau di belakangnya ada kata an, maka pasti rohiba itu artinya benci. Tapi kalau tidak ada annya, itu artinya rohiba itu cinta. Ini pelajarannya Pak Iman. Hanya ada di pesantren, nggak ada di STIT, nggak ada di SMIT, nggak ada. Faman rohiba, barang siapa yang kumpul laki-laki perempuan bareng tanpa nikah, bukan golongan tua. Nah, itu maksudnya. Kenapa orang tidak nikah banyak tuh? Banyak ulama mantap, banyak yang tidak nikah. Nabi bisa nikah enggak? Kenal Nabi bisa enggak? Ya enggak. Nabi bisa loh, Bu, kenal Bu. Nabi bisa enggak nikah. Jadi enggak nikah itu bukan buruk, baik kalau dia bisa menjaga kehormatan dirinya. Kalau bapak bisa menahan syahwat, rajin ibadah, rajin puasa, walaupun tidak nikah, malah lebih khusyuk, itu jauh lebih baik daripada nikah tapi malas sholat, nikah tapi banyak dosa. Kembali lagi, Nabi nikah, berarti kita nikah. Kena contohnya nih, nikah. Tapi jangan nikah-nikah saja, diikuti bagaimana cara mengelola pernikahan itu. Saya paling gak suka kalau orang poligami alasannya sunnah Rasul. Tak kasih tahu Bu, ini modal buat sampean melarang suaminya poligami. Udah sebenarnya, dianggapnya mulai ini. Nabi nikah itu setelah istri pertama Sayyidatina Khadijah itu wafat. Dan bapak kalau pengen nikah lagi, nunggu istri mati. Bener Pak, Rasulullah istri pertama Khadijah itulah satu-satunya istri yang menurunkan kabar ini dengan Faisal. Yang lain gak ada kecuali satu, Maria. Ada nama istri Nabi namanya Maria. Itu punya anak satu namanya Ibrahim laki-laki, meninggal ketika masih kecil. Yang lain gak ada punya anak, Aisyah enggak. Jadi Fatimah Az-Zahra itu putri daripada Khadijah Al-Kubra, istri Nabi pertama. Dan istri Nabi pertama itu tak kasih tahu, sebenarnya Khadijah itu orang cerdas. Dia mempelajari Injil, dia mempelajari kitab Taurat. Dia tahu akan ada Nabi lahir. Tapi siapa, kapan? Begitu muncul nama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib, agak tertarik Khadijah. Karena ciri-ciri Nabi di dalam diri Muhammad itu ada pada dia. Satu, gak pernah bohong. Yang kedua, Nabi itu Pak, kalau lewat nggak ada bayangannya. Kalau kita lewat matahari, ada bayangan matahari? Ada gambar kita mungkin ikut. Tapi kalau Nabi tidak ada. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nurnya lebih terang daripada matahari. Kalah cahaya. Makanya dalam Maulid tadi, anta syamsu cahaya di atas cahaya. Makanya gak ada bayangannya. Dan Khadijah tahu ini jangan-jangan ini karena ciri-ciri Nabi akhir zaman itu sudah diberitahu dalam Taurat dan dalam Injil. Tapi banyak yang belum diketahui Khadijah.
banyak, sehingga dia memperhatikan Khadijah. Ketika Nabi Muhammad bekerja sama Khadijah, lalu kemudian disuruh berangkat membawa dagangan Khadijah, ditemani oleh seorang pembantu namanya siapa? 50.000. Namanya siapa? Enggak jadi. Maisarah, laki-laki. Maisarah bukan perempuan. Kalau Maisarahnya sini nggak perempuan. Untuk apa? Untuk diawasi. Maisarah, awasi Muhammad. Apapun yang terjadi pada Muhammad, ceritakan kepadaku. Masya Allah, sepanjang jalan Maisarah mengawasi apa yang terjadi pada Nabi Muhammad, dan itu semua dilaporkan kepada Khadijah. Makin yakin. Makanya beliau begitu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama Iqra, apa yang terjadi pada Nabi? Nabi kan ketakutan tuh. Pertama kali ketemu malaikat, pulang gemetar kedinginan, lalu selimuti aku. Terus turun ayatnya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Hai orang yang berselimut, berarti kedinginan, demam Pak. Kalau Bang Ali demamnya ketemu cewek demam Bang Ali. Khadijah dalam hati kita senang. Alhamdulillah, ini yang saya tunggu. Makanya Khadijah datang ke Waraqah bin Nawfal untuk menanyakan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Lalu Nawfal berkata, yang datang kepadanya itu adalah orang yang sama datang kepada Musa. Kalau seandainya aku masih hidup saat itu, pasti aku akan beriman kepadanya. Dan dia akan diusir oleh orang kampungnya. Ada Pak, sudah diceritakan ke orang itu. Makanya tadi Aisyah bilang, wa qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Ketika Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israil, sesungguhnya aku ini utusan untuk kalian, musaddiqan lima baina yadayhi minat tauhid ladayya minat Taurat, yang aku benarkan apa yang sudah turun sebelum aku, yaitu kitab Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulillahi, dan aku akan memberikan kabar gembira tentang datangannya seorang Rasulullah min ba'di, setelah aku, ismuhu Ahmad, yang namanya Ahmad. Jadi sudah diceritakan di Injil ciri-cirinya. Jelas. Yes. Nah, terus Khadijah mau menikahi Rasulullah itu dengan senang hati karena dia tahu bahwa itu Rasulullah punya anak. Sampai beliau itu mati ketika di embargo, harta kekayaannya habis untuk perjuangan Rasulullah. Ikut sengsara menderita satu lembah yang tidak boleh ada orang yang mengunjungi. Diceritakan dalam satu hari satu biji korban untuk makannya 2 orang. Nabi Mustafa kekayaan Bapak. Nabi Allah seperti itu. Nah, Ustaz baru jadi Ustaz gak punya kopi udah dulu sama jamaahnya. Benar. Rasulullah pernah 2 tahun sengsara bersama keluarganya dan pengikutnya di embargo oleh orang Quraisy. Kurus di situ Khadijah meninggal. Makanya Nabi Pak sangat cinta kepada Khadijah. Sering kalau malam ulang tahunnya Siti Khadijah, beliau potong kambing, beliau bagi-bagikan kepada teman-temannya Khadijah. Kalau beliau dapat rezeki yang teringat teman-temannya Khadijah, selalu dibagi. Itu saking senangnya cinta Rasulullah kepada Siti Khadijah. Bahkan Aisyah pernah cemburu. Nabi, itu Khadijah. Apakah aku ini kurang cantik? Yang begitu, ada yang itu. Apa bedanya aku dan Khadijah? Karena aku ini lebih muda, lebih cantik. Kata Nabi, kamu tidak memiliki anak, Khadijah punya anak. Diam dia. Makanya ada haul Siti Khadijah. Di pondok pesantren itu diperingati. Karena orang yang paling dicintai Rasulullah Khadijah.
saja. Kalau sampai menghina Khadijah, Nabi yang tidak terima. Karena Khadijah orang yang paling dicintai Nabi. Khadijah wafat baru nikah lagi, itu pun dijodohkan, gak main sendiri Pak. Dijodohkan sama anaknya Abu Bakar, namanya Aisyah, masih remaja. Ditawari setelah Khadijah sekarang nikah sama Aisyah, ada lagi yang nawari pengen jadi istri Nabi. Itu gak main sendiri, gak kayak sampean. Pengen nikah lagi dari janda. Ngurusin Rasul, ya jangan bro. Jangan bilang sunnah Rasul nikah tanpa syahwat, bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan nafsu, tapi pertimbangan ibadah kepada Allah karena perintah dari Allah. Makanya istri Nabi gak semua cantik Pak. Ini ngaku sunnah Rasul, istri mudanya cantik-cantik. Ngomongnya sunnah, jangan bilang aja mau nikah lagi, gak usah bilang sunnah Rasul. Nah, dalam diri Rasulullah kata Allah tadi ada uswatun hasanah. Padahal kita manusia ini sudah diciptakan oleh Allah lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam, walaqad karramna, dan sungguh yakin telah aku muliakan bani Adam, yaitu manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahr, dan kami angkut mereka di lautan dan di daratan. Bisa naik kapal menyeberangi lautan, bisa menyeberangi daratan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Padahal Allah sudah kasih rezeki yang baik-baik, tapi kitanya sendiri yang tidak tahu diri. Dikasih rezeki yang baik, nyari rezeki yang kotor. Dikasih yang halal, disediakan yang halal, nyari yang haram. Bagi kita tak tahu diri, padahal kita dimuliakan oleh Allah, tapi kita sendiri yang menghinakan diri kita dengan mengambil rezeki yang tidak halal. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami beri mereka rezeki dengan rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka dari makhluk-makhluk yang aku ciptakan semuanya dengan kelebihan yang lebih. Berarti manusia itu secara dasar sudah dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian karena manusia tidak sadar diri, mereka menurunkan derajat kemuliaannya sendiri. Thumma radadnahu asfala safilin. Karena nggak tahu diri, sudah dimuliakan. Nah, zaman zina itu hina. Kalau kau berbuat zina, kau akan jatuh pada kehinaan. Zina asfalasa. Nah, ini loh yang halal. Jangan kau cari yang haram. Yang haram itu nggak patut bagi makhluk yang mulia. Korupsi jadinya hina. Yang benar. Sudah kita makhluk manusia yang dimuliakan Allah, maka jaga kemuliaan itu. Dengan apa? Dengan mengikuti apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah. Karena sesungguhnya yang Allah perintahkan itu ada kebaikan di situ bagi kita, bukan untuk Allah. Kalau Allah melarang sesuatu, itu ada keburukan buat kita. Jangan buat kita. Riba haram tidak agama, karena di dalamnya ada keburukan buat kita. Khamr, minuman keras haram, dilarang oleh Allah. Manusia tak boleh minumnya, karena manusia mulia. Jangan kau hinakan dengan minuman, karena dalam minuman ada bahaya untuk manusia. Masya Allah, kurang apa kita punya agama? Cuma sayang kita ini bodoh. Al-Quran katakan wa kanal insanu zaluman jahula.
Wa kana insanu, dan adalah manusia voluman sangat dolim. Kalau voluman itu sangat dolim maknanya Pak. Bukan voluman itu orang yang dolim, bukan, tapi volum sangat dolim. Apa dolim itu Pak? Wa ba'usya ila ghairi mahalli, itu dolim. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu namanya dolim. Bukan istrinya didekati, namanya dolim. Kenapa tidak tempatnya gitu? Bukan duit dia diambil, dolim itu namanya, bukan pada tempatnya. Ngambil duit di kantong, tapi bukan kantong sendiri, kantong orang, itu dolim. Dan manusia itu selalu dolim. Makanya untuk menjaga jangan sampai berbuat dolim, ada agama. Jahulah sangat bodoh. Kalau jahil itu bodoh, tapi kalau jahul sangat bodoh. Nanti pinternya kalau sudah mati baru pinter. Iya, selama di dunia dia bodoh terus. Pikirannya duit itu bisa membuat bahagia. Pikirannya istri cantik itu akan bikin hidup nikmat. Pikirannya dengan rumah yang tinggi, yang lantai, vilanya, tanahnya luas, disangkanya itu akan membuat kita hidup enak. Ternyata di akhirat semua itu gak ada gunanya semua. Bahkan lebih berharga dari kalimat subhanallah. Akhirnya bapak nanti di akhirat, di alam barzakh, belum ke akhirat, di alam barzakh nyesel bapak. Ya Allah, ngapain saya dulu di dunia banyak ngopi? Padahal satu kalimat subhanallah itu pahalanya memenuhi langit dan bumi. Apalagi kita berapa kali subhanallah. Nyesel kita di akhirat nanti. Nih bapaknya kita semua yang di alam barzakh sana nyesel itu. Walaupun dia orang baik, kenapa kebaikannya tidak semua baik? Yang sedekah akan nyesel, kenapa tidak saya sedekahkan semua kok cuma 1.000? Nyesel. Yang ustaz nyesel, kenapa saya dulu kok banyak nanggungnya, tidak banyak ngajinya? Karena kebaikan yang kita lakukan, satu kebaikan dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Fi kulli subbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Satu biji kama tali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli subbulatin mi'atu habbah. Satu biji melahirkan 100 cabang. Satu cabang pikul sumbulatin min aku habbah. Satu cabang membuahkan 100 biji. Masya Allah. Sedangkan satu pisang goreng di akhirat akan dibalas 700 pisang goreng pahalanya. Nyesel kenapa dulu cuma ngasih acara maulid dan kok cuma 5 pisang goreng. Nyesel karena kita jauh. Maka jangan sampai penyesalan itu banyak-banyak di akhirat. Sadari hari ini. Sadari hari ini. Kenapa? Setiap perbuatan dosa pasti akan menuai penderitaan hidup, percaya saya. Saya ulang, setiap perbuatan dosa pasti akan menuai penderitaan hidup. Untung penderitaan di dunia itu masih hebat. Bayangkan kalau di dunia yang enggak dikasih berita oleh Allah, tapi di akhirat lebih parah lagi siksa. Maka kalau pengen hidupnya tidak menderita, jangan banyak-banyak dosanya. Ya kalau itu tidak dosa sih mungkin itu nggak mungkin lah. Ya, jangan banyak-banyak. Insya Allah hidup akan menjadi bahagia. Kenapa? Karena kita tidak terlalu banyak berbuat dosa. Karena kezaliman itu esensinya adalah menciptakan penderitaan hidup untuk kita sendiri. Masih terus?
lanjut. Jadi kita nih ya sampai jam 10 pas. Mau sampai juga dengan sudah. Dan laki-laki kayak ngopi dan rokok bertahan. Satu lagi itu Nabi. Apa yang ada perlu kita ambil dari pelajaran uswatun hasanah akhlak mulia ini? Bu, Nabi itu diutus oleh Allah di tengah masyarakat yang berkelompok-kelompok, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, dan mereka sering perang antara suku satu dan suku yang lain perang. Gara-gara rebutan air. Ketika air itu perlu. Dia bangga kalau sukunya banyak, kabilahnya banyak. Lalu kemudian Rasulullah datang diutus oleh Allah menghapus seperti itu semua. Apa kata Nabi? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Ahlan wa sahlan di Fathur Rahman bersama jamaah dari Bogor. Monggo. Tinggal ujungnya aja di mana nanti. Berilah, sinilah. Jangan di situ. Akhirnya nggak masuk. Biasa. Apa dia? Lanjut ya. Ketika Rasulullah diutus Allah, orang itu malu ngaku suku. Oh, saya Bani Anu. Oh, saya Bani Anu yang dulu dibangga-banggakan. Malu. Nabi katakan, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li'arabiyyin wa la a'jamiyyin illa bittaqwa. Kalian semua dari Adam. Adam diciptakan dari tanah. Tidak ada kelebihan Arab dan bukan Arab kecuali takwa. Maklum sahabat mengaku, oh saya klan ini, saya suku ini. Nah kalau sahabat aja malu ngaku sukunya, walaupun sukunya besar banyak, ketika ada Nabi itu nggak berani lagi. Semua sama. Nah sekarang setelah Nabi wafat, kayak gitu tuh muncul lagi. Gede-gedean suku muncul sampai sekarang. Padahal tidak ada lebihnya antara Jawa, non-Jawa, antara Sunda, non-Sunda, antara Batak, Bugis, semua sama. Apalagi dalam diri kita diikat oleh kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bu, setiap kali bapak ibu baca mobil itu pasti baca la ilaha illallah minimal 50. Bu, tak ketahui la ilaha illallah itu kalimat yang antik dan kalimat yang sangat luar biasa. Tidak ada bumi ini, tidak ada alam ini kalau tidak ada la ilaha illallah. Maka disebut kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha kalimatu hak. Kalimat yang hak. Nggak ada kalimat yang lain yang lebih hak daripada la ilaha illallah. Itu luar biasa. Jika dibanding dengan bumi seisinya, ada nilainya bumi ini. Karena tidak ada bumi, tidak ada alam kalau tidak ada la ilaha. Dan itu Bapak ucapkan setiap hari, dan di dalam diri hati kita ada kalimat thayyibah. Maka yang jadi pertanyaan, mungkinkah kalimat itu kita bisa bawa mati? Ini belum tuh Pak. Ketika Bapak Ibu mati, kalimat itu tidak ada neraka Pak. Di dalam hatinya tidak ada kalimat la ilaha illallah. Suruh. Tapi jika kalimat ini terbawa mati, husnul khotimah, surga. Walaupun harus mampir dulu ke neraka. Bayangin Pak. Dan itu ada di hati kita. La ilaha. Kenapa kita tidak boleh diharapkan oleh Allah nggak boleh nyolong? Karena nyolong bisa menghapus la ilaha illallah terbawa mati. Takut kalimat la ilaha illallah terbawa tidak terbawa mati karena nyolong korupsi. Kenapa kita nggak boleh zina?
karena takut la ilaha illallah nggak kebawa mati. Karena semua perbuatan dosa itu bisa menghijab diri kita dari la ilaha illallah. Masya Allah, sampai luar biasa beruntungnya kenal dengan kalimat hati. Itulah yang membuat orang yang beriman itu lebih baik. Wa antumul a'lam wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'lamun. Wa la tahinu wa la tahzanu, kamu jangan merasa hina. Wa la tahzanu, kamu jangan merasa susah. Wa antumul a'lamun, padahal kamu lebih tinggi. Maka ayo kita jaga kalimat la ilaha illallah. Jauhi perbuatan-perbuatan yang bisa menghapus kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah hilang dari hati kita, karena itu adalah pintu kesengsaraan abadi. Dan yang dipertahankan oleh kita adalah itu la ilaha illallah. Itu disebut miftahul berbuka kasur kunci sur. Dan kita selalu baca itu ketika rotib. Beruntung kita kenal dengan rotib. Beruntung kita sering tahlilan, karena di tahlil ada la ilaha illallah. Dan yang paling takut dengan kalimat la ilaha illallah itu sekarang. Panas Pak setan kalau ada la ilaha illallah. Kuncinya minta ampun sama tahlil, kalimat tahlil. Kenapa? Karena setan menginginkan manusia sengsara selamanya. Jangan sampai manusia itu selamat, Pak. Sehingga ketika mati digoda, jangan sampai menyebut kalimat la ilaha illallah, karena dia sangat takut dengan kalimat itu. Jadi kalau ada orang kebun bunga benci sama tahlilan, saya curiga jangan-jangan dia setan. Paham ya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering tahlil. Amin ya rabbal alamin. Pun saya tadi sudah ngomong pas jam 10 lebih 2 menit lebih bagus. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf kalau ada kurang dan kesalahan. Yang benar dari Allah, yang salah itu kebodohan saya sendiri. Mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon dijaga sangat tausiah agama sudah disampaikan oleh Bapak Guru kita. Semoga kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan keberkahan ilmu yang pulang dari kebencian Allah. Jadi ternyata cara memelihara akhlak itu adalah bentuk bukti yang kita realisasikan dalam kehidupan. Jadi semoga jangan hanya jadi slogan atau moto bahwa akhlak itu adalah yang dicontohkan nanti, tetapi semoga kita bisa mengikuti, bisa meneladani dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan, sehingga yang dikatakan petua orang tua kita bila mana dijawab namanya budi pekerti luhur. Maka begitu juga kami mengucapkan terima kasih kepada guru-guru kita yang barusan juga baru sampai, yaitu jemaah dan juga Haji Fatur dari Lobang. Kami mengucapkan selamat datang, mengucapkan terima kasih, menyempatkan untuk berkumpul dengan kita semuanya. Semoga majlis pada malam hari ini dan selanjutnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita oleh Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan dengan sahabat-sahabat kita, dikumpulkan oleh guru dengan guru-guru kita dari mulai Lobang, dari mulai Tanjung Uban, Simpang Lagoy, Sungai Kecil, Sepul, semuanya kumpul di musola Nurul Hikmah yang kita cintai. Semoga ini dijadikan oleh Allah kita menjadi patoknya daerah sini, yaitu untuk menjaga istiqomah daripada amalan-amalan dan juga apa yang diajarkan oleh
hadir pada hari ini kita minta dengan paksa, karena sekarang harus paksa. Nah, kalau nggak dipaksa sorong-sorong. Jadi minta kepada guru kita dipaksa untuk ikhlasnya menyampaikan doa sebelum acara kita tutup dan juga sebelum melaksanakan daripada ramah tamah untuk yang selanjutnya. Maka silakan mau Kiai Ahmad Nuhan ataupun Haji Fatur, monggo silakan atur sama Basim. Ya Rasul salam
شفاعة عند رب العالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بلغنا بجاهي في جواري خير مقعد وصلاة الله ترشد أشرف الرسل محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله والسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bacaan dari Bapak